Nah, kasus perundungan di SD Gresik ini bisa diselesaikan dan korban mendapat keadilan, kami bahas bersama Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mas Jasra, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Selamat Kami petang. ingin mendengar komentar Anda dan juga komentar KPAI soal kasus di Gresik ini. Siswi kelas 2 SD, 8 tahun, perundungan dan penganiayaan yang memprihatinkan ini. Ya, pertama tentu kita berduka ya terkait anak korban yang mengalami kebutaan diduga permanen ya, bisa disabilitas gitu ya. Yang siapa pelakunya sedang dalam proses pendidikan dan tentu kita tunggu hasil proses pendidikan tersebut. Yang kedua, saya kira pemerintah daerah harus mengambil tindakan tegas ya, terutama kepada kepala sekolah. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa setiap peserta didik memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, baik itu pelakunya guru, tenaga pendidik, sesama peserta didik, atau lingkungan yang berada di satuan pendidikan. Jadi saya kira jangan tunggu hasil penyelidikan polisian gitu ya. Jadi dugaan siapa yang bertanggung jawab di satu pendidikan itu adalah kepala sekolah dan para guru yang ada di sana gitu. Tidak mungkin yang bertanggung jawab di sana adalah orang tua gitu, karena orang tua sudah menyerahkan proses pembelajaran itu katakanlah mulai dari pagi sampai siang. Jadi saya kira tidak penting itu ditunggu hasil pendidikan. Jadi dinas pendidikan sudah bisa mengambil langkah terkait siapa yang bertanggung jawab di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga, saya kira ini tentu harus diungkap ya, baik itu menjadi perhatian publik atau tidak. Karena kekerasan di dunia pendidikan ini kan sudah menjadi situasi gawat darurat. Hasil asesmen nasional Kemendikbudristek tahun 2022 dari 6 juta anak yang diasesmen mulai dari usia SD sampai SLTA, 36% menunjukkan bahwa anak-anak kita itu mengalami perundungan di satuan pendidikan. Jadi ini sudah menjadi gawat darurat gitu ya. Jadi tidak Ya. boleh dilakukan upaya-upaya biasa gitu Mbak Siti. Baik, Mas Jasra, ini pelaku korban itu juga sama-sama siswa SD, masih di bawah umur. Tapi bagaimana yang harus dilakukan untuk memperlakukan baik pelaku dan korban secara pemenuhan hak-haknya ya kalau kita bicara soal mereka yang di bawah umur ini? Ya, tentu kita punya Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ya. Jika anak menjadi pelaku gitu ya, tentu pendekatan-pendekatan itu harus dilakukan gitu ya. Misalnya terkait identitas pelaku dan korban dan saksi itu tidak boleh diekspos sesungguhnya. Kemudian yang kedua terkait keberlanjutan pendidikan gitu ya. Dan termasuk juga bagaimana memastikan keluarga gitu ya. Jadi saya kira aspek-aspek ini harus dipenuhi gitu ya oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Di samping tentu kita menunggu hasil penyelidikan gitu ya. Dan tentu pendekatan-pendekatan itu sudah saya kira aparat hukum kita sudah memahami itu. Ya. Ya tinggal kita tunggu gitu seperti apa hasil proses penyelidikan tersebut. Anak sekecil itu umur 8 tahun kelas 2 SD melakukan tindakan penganiayaan, perundungan hingga menyebabkan buta permanen begitu ya. Ini kan terjadi di sekolah. Apakah ada faktor dari sekolah baik itu orang tua, guru atau pihak-pihak lain di sekolah yang harus bertanggung jawab juga soal ini, Mas Jasra? Iya, saya kira di dalam sistem peradilan pidana anak itu kalau memang katakanlah pelakunya adalah usia anak, tentu banyak faktor yang bisa diminta pertanggungjawabannya. Maka dalam hal ini kepolisian nanti akan mengajak psikolog gitu, pekerja sosial, kemudian termasuk juga guru gitu ya, dan orang tua untuk melihat secara utuh persoalan ini. Karena berbagai macam kasus anak yang mengalami atau berhadapan dengan hukum, tentu faktor-faktor itu cukup banyak gitu ya. Ada faktor soal keluarga, faktor memang di mana anak-anak kita melihat situasi kekerasan dan menyelesaikan kekerasan itu sudah hal yang biasa gitu ya. Nah, saya kira hal-hal ini kan harus jangka panjang itu menjadi perhatian gitu ya. Namun jangka pendek tentu keluarga tentu punya hak untuk tahu ya karena dia anaknya menjadi korban gitu ya. Tentu ingin mengetahui siapa sesungguhnya yang jadi pelaku gitu ya. Maka kita sebetulnya sangat menyesalkan juga gitu ya jika misalnya dalam
informasi tayangan teman-teman Kompas di mana kepala sekolah tidak kooperatif untuk menjelaskan persoalan itu gitu ya, dan tidak mau bicara padahal ini sudah menjadi Ya. perhatian publik yang saya kira sekolah tidak boleh menutup-nutupi gitu ya, Mhm. bahwa ada problem iya ya tentu harus kita selesaikan gitu ya. Jika anak menjadi pelaku, ada undang-undang sistem peradilan pidana anak gitu ya, dan tentu nanti ada upaya-upaya penyelesaian lebih komprehensif yang dilakukan oleh para pihak gitu ya. Dan tentu KPAI terus melakukan pengawasan gitu Mbak Sidi, Ya. terkait upaya-upaya bagaimana memastikan anak korban bisa diobati secara optimal gitu ya. Pemerintah daerah tentu bertanggung jawab terkait itu. Kemudian jika anak menjadi pelaku ya tentu aspek lain yang juga harus diselesaikan gitu. Perundungan ini kan bukan sekali dua kali kita dengar, Mas Jasra, perundungan di sekolah. Sebenarnya apa yang menyebabkan perundungan ini masih terus berulang? Eh, Apakah ada faktor-faktor yang lalai, pihak-pihak yang lalai, atau pengawasannya? Ya, jadi Permendikbud 82 2015 kan sudah direvisi ya menjadi 46 2023. Satu hal yang melatar belakangan perevisian tersebut adalah sekolah belum melihat perundungan itu satu isu yang membahayakan di satuan pendidikan kita. Dan bahkan guru menganggap ini adalah candaan biasa gitu ya. Padahal kalau kita lihat pelaku perundungan itu bukan satu kali dua kali, dia harus pasti terus menerus melihat korban yang lemah gitu ya, relasi kuasa yang tidak seimbang gitu ya. Nah saya kira kalau satuan pendidikan care terkait itu, saya kira upaya seperti ini kan bisa kita lakukan pencegahan dari awal gitu ya. Tapi karena guru merasa biasa-biasa saja, apalagi kalau kejadian peristiwa ini kan kita melihat ketika 17 Agustusan gitu, di mana anak-anak berada di halaman sekolah, mungkin saja guru tidak melihat situasi-situasi interaksi anak yang ada di sana gitu ya. Mhm. Jadi perundungan itu bukan kejadian yang pertama, pasti ada peristiwa berulang sebelumnya. Nah Bagaimana bisa yang memutus peristiwa berulang itu supaya tidak ada perundungan-perundungan berikutnya di lingkungan sekolah terutama? biasanya Mbak Cindy dari satu kelas itu ada satu biang bully gitu ya. Nah, satu biang bully ini kalau tidak dipahami oleh wali kelas, karena di SD itu ini ada wali kelas ya, Mhm. ya, maka dia akan mengajak temannya gitu ya. Nah, maka penting bagi guru memahami, mengidentifikasi jenis-jenis bully itu, baik verbal ya. Kalau ini kan sudah fisik ya, yang saya kira sebetulnya ini sudah mulai dari bully-bully verbal atau memalak gitu ya, meminta jajanan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau satuan pendidikan care terkait perundungan ini, maka ini bisa dicegah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau satuan pendidikan sudah memapping dari awal, Mhm. katakanlah di awal adik-adik kita masuk di sekolah dasar gitu, katakanlah dari 100 orang, mungkin ada 5 atau 7 orang yang mungkin butuh intervensi khusus. Nah, maka penting keluarga untuk diajak berkomunikasi gitu ya. Mhm. Mungkin problemnya ada di rumah ya, maka rumah harus diselesaikan dalam artian didampingi sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah itu memang relate dengan nilai-nilai yang diajarkan di keluarga gitu ya. Nah, Oke. kemudian yang lain soal informasi yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh anak-anak kita hari ini, Mhm. baik itu informasi yang negatif gitu ya, film-film atau video-video kekerasan, ini juga bisa menginspirasi Mhm. anak-anak kita melakukan hal yang Oke, serupa. baik. Jadi tentu banyak faktor yang ini tentu harus diselesaikan satu persatu, dan setiap anak tentu memiliki keunikan dan pendekatan khusus sehingga kita tidak seperti pemadam kebakaran ya, ketika ada Oke, peristiwa baru kita ya. terkaget-kaget gitu Baik, Mbak Sidi. untuk kasus di Gresik ini Mas Jasrab, pendekatan khusus apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk korban dan keluarganya? Begitu juga harus ada pendekatan kepada pelaku juga. Apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kedua-duanya kan harus didampingi ya, baik itu pendamping hukum maupun psikolog gitu ya. Dan kita tentu minta Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindung Anak dan termasuk juga Dinas Pendidikan untuk bekerja sama ya, untuk mendampingi, karena sesungguhnya kalau ini pelakunya anak ya sesungguhnya keduanya adalah korban ya. Kita melihat perspektifnya adalah korban gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu pendamping ini harus dilakukan dalam jangka pendek. Nah, kemudian yang kedua tentu karena ini proses hukum ya, tentu nanti akan ada proses-proses
penyelidikan, kemudian untuk mendapatkan informasi dan seterusnya. Tentu kita berharap sekolah membantu ya aparat hukum kita dalam hal ini kepolisian agar setiap informasi atau sekecil apapun informasi ini tentu dapat mempercepat proses penyelesaiannya. Nah, yang ketiga tentu kita berharap publik ya untuk tidak membuli anak ini, terutama anak-anak pelaku gitu ya, karena bagaimanapun itu adalah masih usia anak dan masih punya masa depan gitu ya. Walaupun kita tidak membenarkan siapapun pelaku kekerasan ya tentu harus diproses sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan termasuk juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Mbak Cindy. Baik, terima kasih Mas Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI Komisi Ya. Perlindungan Anak Indonesia sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.